apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesifik mengenai penanganan terkini radang usus buntu. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Henry Susanto SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Omni Hospitals Pulau Mas. Kita sapa dulu Dr. Henry yang sudah ada di samping saya tentunya. Dr. Henry, apa kabar? Baik, Pak. Kabar baik, alhamdulillah. Dr. Henry, hari ini kita mau bahas fokus penanganan terkini radang usus buntu. Namun kan kita perlu kenalan dulu nih gitu ya dengan istilah ada radang atau orang bilang infeksi gitu ya di organ usus buntu itu sendiri. Nah, ini kan dengar-dengar kasusnya ini banyak terjadi di usia produktif atau mungkin anak-anak gitu ya. Iya, betul. Kalau orang dewasa ada gejala sedikit mungkin dia udah lebih ngeh ya dok ya. Apalagi kalau yang nyerinya akut. Tapi kalau di anak-anak nih dok, kan dengar-dengar juga kasusnya banyak yang penanganannya jadi terlambat karena anak-anak belum bisa mengekspresikan rasa nyerinya itu. Sekali, Nah itu bagaimana tuh dokter di awal nih? Jadi memang untuk pengenalan kan memang radang usus buntu itu biasanya memang pada usia produktif, tapi bisa juga pada anak-anak. Jadi biasanya itu radang usus buntu disebabkan karena ada sumbatan di dia punya usus buntunya, akhirnya dia jadi radang, dan kalau misalnya penanganannya terlambat bisa sampai dia pecah gitu. Yang jadi masalah pada anak kecil itu dia memang sulit untuk menentukan posisinya di sebelah mana. Gitu. Kan kita biasa kalau orang dewasa tahu nih kalau ada nyeri perut di sebelah kanan, oh mungkin usus buntu. Semua biasanya dari kita udah pada tahu gitu. Cuman kalau anak kecil tuh susah, dia ditanya sakitnya di sebelah mana dia nggak tahu gitu. Jadi itu yang menyebabkan kadang dari anak kecil itu jadi bolak-balik ke rumah sakit dan sampai kadang bisa terlambat gitu. Bolak-balik tuh bahkan ke dokter. Jadi biasanya kalau usus buntu itu biasanya kita bagi dua ya. Jadi radang usus buntu yang akut ya, sama yang kronik. Kalau yang akut itu ya dengan gejala yang nyeri perut kanan bawah begitu ya. Kadang ada panas, mual-mual muntah gitu. Nah kalau yang kronik ini lebih nggak terlalu jelas. Nggak terlalu jelas itu misalnya dia nyeri perut, terus dikasih makan obat, ya hilang. Pereda nyeri maksudnya dok? Pereda nyeri kadang bisa tambah antibiotik, terus itu hilang. Tapi berapa lama kemudian dia muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi. Nah ini kalau orang dewasa mungkin kita bisa tahu ya. Jadi kalau nyeri perut kanan bawah, terus ada kemungkinan nih usus buntu nih. Nah kalau anak kecil yang lebih susah, jadi ada satu kasus begitu, anak kecil umur 7 tahun, laki-laki, ibunya ini udah berobat gitu, dan jarang biasanya kan memang berobat langsung ke dokter bedah, jarang ya, biasanya ke dokter anak dulu. Nah dia berobat, ada dikasih obat, karena anaknya itu juga nggak bisa bilang nyeri perutnya pasnya di sebelah mana gitu, dia cuma bilang kadang-kadang sakit. Sempat dirawat, setelah dikasih obat pulang, enakan seminggu 2 minggu balik lagi, sempat sampai diperiksa kotorannya segala gitu ya. Tes fesesnya itu ya? Tes fesesnya semua nggak ada masalah begitu. Setelah untung waktu sempat ada dikonsul juga ke bedah ke saya, kita lakukan pemeriksaan penunjang, untuk pemeriksaan penunjang di USG pun kadang nggak bisa terlalu sensitif juga, jadi di USG itu bisa nggak kelihatan usus buntunya. Terus kita lakukan CT scan baru kelihatan itu usus buntu. Setelah kita lakukan tindakan, dia udah nggak muncul lagi. Jadi memang itu yang mungkin jadi warning juga buat ibu-ibu kalau misalnya terutama orang tua, kalau anaknya dia sakit perut gitu, hilang timbul, kadang mual, kadang muntah begitu, mungkin itu suatu usus buntu yang kronik, karena memang usus buntu kronik itu nggak selalu khas gitu. Biasanya lebih kepada gejalanya itu nyeri perut yang hilang timbul. Kalau nyeri akut ya orang udah jelas langsung buru-buru dibawa ke rumah sakit ya, biasanya kalau akut itu orang udah tahu biasanya ya. Nyeri perutnya makin lama makin sakit, dan biasanya memang sakit banget itunya.
nyerinya hebat gitu nyeri ya, hebat, sampai ya udah kasihan juga ngeliat anaknya gitu ya. Tapi kalau yang nyeri kronik tadi sifatnya hilang timbul, berlangsung dalam artinya sampai bulanan gitu kan, kasihan ya anaknya sampai bulanan seperti itu. Sampai jadi kadang anaknya itu waktu yang kasus saya itu, dia sempat selalu ditanya sampai gurunya kenapa dia sering sekali nggak sekolah waktu masih belum pandemi, jadi masih sekolah begitu. Jadi itu yang jadi mengganggu aktivitas anak itu sendiri. Gitu. Mengganggu belajarnya begitu betul. ya dok ya. Oke. Nah ini kan artinya begini dokter, sebenarnya tadi peradangannya sendiri sebetulnya kenapa sih gitu bisa terjadi peradangan? Tadi kan ada mungkin sumbatan gitu ya dok. Sumbatan ini sendiri diduganya karena apa dok? Mungkin ada, memang kalau anak-anak apa sih bedanya juga dengan yang mungkin udah agak dewasa? Karena kan dengar-dengar usus buntu juga peradangan ininya sendiri itu bisa terjadi di usia-usia produktif kan? Tapi tadi anak-anak juga banyak juga case-nya gitu. Jadi seperti apa itu dokter? Jadi, dari faktor resiko. Biasanya kalau memang yang bayi, terutama yang anak kecil sekali sih memang jarang. Karena struktur anatomis dari dia punya usus buntu sendiri, dia seperti corong. Jadi jarang terjadi sumbatan. Kalau yang memang masih anak kecil sekali umur kurang dari 2 tahun jarang sekali. Tapi semakin besar ya, usus buntunya juga strukturnya kayak biasa jadinya. Dan itu nggak selalu yang seperti yang mungkin ada mitos dibilang katanya ada kalau misalnya sering makan cabai atau gimana. Pedas itu, cabai ya. Atau kacang-kacangan bisa jadi usus buntu, itu enggak juga begitu. Artinya nggak bisa apa sih keluar gitu ya dok ya? Iya, ada yang bilang katanya biji-bijiannya itu masuk ke usus buntu tersumbat, tapi nggak selalu begitu. Apapun itu bisa bikin dia jadi tersumbat ininya. Tapi sebenarnya fungsinya itu sendiri benar untuk, ada yang bilang untuk daya tahan tubuh gitu ya? Kalau masih bayi, anak kecil sih memang katanya ada yang itu memang buat seperti pertahanan tubuh, tapi masih banyak sebenarnya pertahanan tubuh yang lain yang lebih besar daripada itu gitu. Jadi itu pun diambil pun nggak ada masalah sebenarnya. Nggak diambil pun juga nggak masalah gitu ya? Karena masih ada yang lain yang jauh lebih besar daripada itu. Dan tadi karena ini kan nyerinya hilang timbul gitu ya, jadi penanganannya juga bisa dibilang jadi mundur gitu ya dok ya, karena memang di awal nggak apa ya, gejalanya nggak spesifik atau khas juga begitu, apalagi terjadi di anak-anak tadi ya dok ya. Terus bahayanya ini artinya gini, datangnya sudah kondisi yang tadi dikhawatirkan pecah gitu ya, atau bahaya ke depannya ini seperti apa kalau tidak ditangani dengan segera lah ibaratnya itu. Jadi untuk penanganan yang terlambat ya, terpaksa jelas kita harus buka lebih besar gitu, karena kan sekarang sebenarnya udah ada yang teknik terkini, kan penanganan terkini judulnya. Penanganan terkini itu jadi dengan laparoskopik satu lubang itu kita masuk dari pusar. Dan itu jadi minimal nyeri dengan juga minimal untuk kosmetik jauh lebih baik, terutama untuk yang anak-anak perempuan gitu ya. Itu kan masalah kosmetik lebih diutamakan gitu. Nah, tapi kalau misalnya sudah perforasi, udah pecah begitu ya, usus buntunya, itu mau nggak mau memang harus kita buka besar dan dicuci gitu. Dan kemungkinan untuk kedepannya pun lebih beresikonya itu setiap kali kita ada tindakan terutama yang besar ya, biasanya pasti ada perlengketan usus itu ya dok? Iya, perlengketan usus, apalagi kalau misalnya udah pecah, terinfeksi, kemungkinan untuk melengket jauh lebih besar lagi. Artinya tuh hanya apa ya, tidak hanya di lokal situ saja, tapi ada kemungkinan menyebar mungkin apa sih kotoran yang di dalamnya atau bagaimana nanahnya gitu. Untuk misalnya sudah pecah, biasanya kan udah bernanah tuh. Jadi semuanya udah terinfeksi dia punya. Kemungkinan untuk pasca operasinya bisa infeksi luka operasi ya. Pemulihannya jauh lebih lambat. Jadi untuk langsung makan minum begitu ususnya harus adaptasi dulu. Jadi lebih lama di rumah sakit, dan kedepannya yang saya bilang bisa ada perlengketan nanti ntar di ususnya. Jadi proses recovery-nya jadi jauh lebih panjang, resiko perlengketan tadi ya dok yang paling dikhawatirkan. Tapi kalau untuk yang laparoskopi ini berarti untuk kasus-kasus yang kan gini dok, kan usus buntu juga peradangannya mungkin tadi ada yang masih bisa mungkin dikasih antibiotik dulu nih gitu ya, ditunggu dulu respon tubuhnya seperti apa, atau mungkin ada juga yang tadi kalau udah pecah mungkin terpaksa mesti belah yang terbuka nih, yang pakai yang konvensional gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk laparoskopi berarti untuk kasus yang seperti apa juga ya dok ya? Jadi memang untuk yang laparoskopik kita utamakan untuk kasus-kasus yang masih di awal, atau misalnya yang kronik pun kadang bisa tapi masih
belum pecah. Ya. Kalau udah pecah, masih awal-awal pun masih bisa sebenarnya. Tapi kalau udah nanahnya udah banyak sekali, ya kita perlu pencucian yang benar-benar sampai bersih, itu kita nggak bisa pakai laparoskopik. Karena kasusnya memang kompleks begitu ya, Dok. Dan biasanya perlengketannya untuk yang kasus yang udah pecah, kalau yang udah pecah cukup agak lama ya, itu perlengketannya luar biasa. Jadi kita nggak bisa pakai laparoskopik. Oke, baik. Jadi tergantung dari kasus per kasus juga gitu ya, Dok ya. Dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya lebih detail lagi ya, Dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas mengenai penanganan terkini radang usus buntu bersama dengan Dr. Henry Susanto SPB, dokter spesialis bedah dari Omni Hospital Pulomas. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dr. Henry, lanjutkan kembali ya, Dok ya, mengenai materi kita kali ini. Untuk lebih detailnya lagi, sudah ada slide yang bisa ditampilkan satu persatu mengenai mungkin letak atau anatomis atau apa sih, Dok, ini. Jadi itu ada gambar apa sih di sini, Dok? Jadi yang di lingkarin itu adalah usus buntunya. Jadi usus buntunya itu terletaknya itu perbatasan antara, itu ada usus halus kan, ada usus halus dengan usus besar itu, ya. Dan itu memang buntu, jadi dia bisa sering sekali kotoran itu masuk ke dalam dan itu bikin menyumbat. Bisa kita lihat yang di lingkaran itu, jadi usus buntunya itu membesar karena dia tersumbat sampai akhirnya dia bisa pecah. Jadi dia seperti menempel di usus besar begitu, Dok? Iya, menempel di usus besar dan di perbatasan antara usus halus dan usus besar, tapi itu sebenarnya bagian dari usus besar sendiri. Bagian dari usus besar, letaknya memang berbatasan tadi ya, Dok, antara usus besar dan usus halus tadi. Terus juga seperti cacing ya, Dok, kalau dipikir-pikir ukurannya ini emang seperti itu, Dok? Memang nama lain dari usus buntu itu adalah umbai cacing. Oh, umbai cacing. Oh, jadi iya. memang seperti cacing ininya. Terus kalau terjadi peradangan, berarti itu apa? Memerah atau menumpuk kotorannya atau apa sih gambarnya? Biasanya yang kita lihat dari luar itu adalah dia memerah dan membengkak. Gitu. Jadi biasanya diameter yang normal itu kurang dari 6 mili. Kecil sekali sebenarnya, kurang dari 6 mili. Ya. Tapi kalau yang besar bisa sampai 1,5, 1 senti, 2 senti gitu. Itu yang kalau misalnya membesar, dan dia juga lebih jadi memanjang biasanya ininya. Jadi di kanan bawah, Dok? Iya, di kanan bawah posisinya dia. Oh, ada yang bilang di pusar nyerinya gitu, awalnya gitu. Jadi emang untuk yang awalnya yang gejala khasnya itu adalah dia nyerinya itu di pusar. Di pusar, kemudian setelah 8 jam dia pindah ke kanan bawah. Itu karena memang sesuai sama dia punya persarafannya sendiri. Jadi awalnya itu memang persarafannya di midgut itu, jadi di usus tengah ya, sesuai embriologinya. Kemudian dia pindah ke sesuai posisinya ke kanan bawah. Oke, coba next slide dulu. Tadi secara anatomis letak. Oke, sebenarnya gejala kita perlu paham gejala radang usus buntu ya, Dok ya. Tadi yang ada yang akut, ada yang kronik. Nah, yang agak-agak ngeri kan yang hilang timbul ya, Dok ya. Di fase yang lagi hilang kan tenang-tenang aja, apalagi tadi anak-anak tadi kan ceria lagi, tapi tahu-tahu besok kok ada demam-demam, sumeng-sumeng, terus muncul lagi gejala-gejala yang seperti di gambar ini, atau mungkin agak lebih spesifik lagi, Dok. Jadi ini gejala radang usus buntu yang beragam tuh bisa digambarkan nggak, Dok? Ada apa saja? Ya, jadi ini dari slide ini, ya ini gejala dari radang usus buntu ini ya biasanya yang akut. Ya. Jadi ada nyeri perut di kanan bawah. Nah biasanya awalnya dari pusar dulu nih, terus ke kanan bawah memang. Ya. Kemudian ada mual muntah, nafsu makannya berkurang. Dan biasanya agak panas, tapi panas juga nggak selalu, biasanya nggak tinggi sekali. Jadi di atas 37,5, 38, tapi nggak sampai 39. Ya. Kecuali misalnya nih dia udah pecah, nah itu biasanya memang panas tinggi ininya. Kalau belum biasanya masih ringan-ringan, itu yang kadang suka nggak terlalu diperhatiin juga. Ya. Terus kemudian kadang bisa susah BAB, kadang diare, kadang kembung. Tapi ini biasanya yang kembung ini kalau misalnya udah lama ya, udah pecah terus udah lama, jadi dia mengganggu keseluruhan ususnya, jadi akhirnya kembung. Kalaupun ini tadi ada gangguan pada saat buang air besar, entah itu jadi sembelit, entah itu diare, tapi maaf, kotorannya sendiri, fesesnya sendiri ada
apa ya ciri khasnya nggak kalau ada tandanya ada infeksi di dalam? Nggak ada sih, jadi itu nggak bisa kita jadiin patokan juga. Full rata Karena, gitu nggak gitu ya dok ya? soalnya dia punya kotorannya juga biasanya biasa aja gitu. Kadang bisa mencret, kadang susah BAB, tapi nggak bisa dijadiin patokan. Biasanya yang kita jadiin patokan itu ya nyeri perut kanan bawah, panas, muntah-muntah ya. Terutama yang tadi Mbak bilang kalau misalnya dari pusar terus pindah ke kanan bawah itu khasnya memang untuk usus buntu, tapi yang memang yang akut ya. Kalau yang kronik yang saya bilang itu dia lebih susah gitu. Jadi cuman hilang timbul, kadang panas juga enggak gitu, mual-mual juga enggak, cuman nyeri perut yang berulang. Oke. Di Jadi kanan. kalau orang tua tadi harus lebih cermat tadi ya melihat mungkin anaknya mungkin sering apa nih mungkin meraba-raba perutnya tanda kesakitan atau Iya. apa gitu ya dok ya. Oke, coba di slide selanjutnya lagi lebih detailnya lagi seperti apa? Ini udah masuk ke penanganan ya dok ya. Jadi kalau memang ternyata dari hasil pemeriksaan, oh ya benar nih ternyata peradangan, yang namanya peradangan kan biasanya nanti kan ada step by stepnya juga sih untuk penanganan. Tapi kalau yang laparoskopi atau bedah minimal invasif ya, Iya, ya ini bagaimana gambarnya dok? Jadi mungkin dari ini kita lihat sebagai gambaran aja. Gambarannya kita masuk itu dari dia punya pusar. Ya. Mungkin kira-kira kita bikin sekitar 1,5 sentian ya di pusarnya itu. Dan kita masukin alat kamera, kemudian juga 2 alat ya untuk kita ambil usus buntunya ininya. Satu titik aja ya dok ya? Ya, di satu tempat itu di pusarnya itu. Jadi untuk recovery-nya jauh lebih baik, ya nyerinya minimal dan biasanya 1-2 hari dia udah bisa pulang gitu. Dan terutama untuk anak-anak dan perempuan ya itu kosmetiknya baik sekali gitu karena hampir nggak terlalu kelihatan gitu. Oke. Ada yang bilang 3 titik atau apa itu sebenarnya tergantung dari operatornya juga atau bagaimana? Ya biasanya memang sebelumnya kan memang 3 titik ya, 3 titik ya. Tapi sekarang yang terbaru ini kita bisa dengan 1 titik aja sebenarnya. Gitu. Jadi artinya tadi secara kosmetik tuh lebih mendatangkan keuntungan, apalagi kalau yang tadi pada perempuan gitu ya dok ya. Terus juga recovery-nya jadi jauh lebih cepat. Lebih cepat dan nyerinya juga jauh lebih minimal. Mungkin kan ada yang pascanya ini ada problem apa, ini bisa ditekan begitu ya dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk persiapan, mungkin sebelum slide selanjutnya ya, persiapan atau mungkin apa ya dok ya, artinya gini dok, ada faktor ini nggak, kontraindikasi gitu nggak? Misalnya kalau perutnya terlalu besar atau apa, atau mungkin kondisi tertentu lah ya, jadi ada nggak yang mungkin tidak bisa dengan laparoskopi gitu? Ya, yang kontraindikasi yang betul-betul kita nggak bisa lakukan sih, misalnya yang sudah perforasi ya, udah kita bilangnya udah menyebar ke seluruh, biasanya dia udah nggak nyeri perut di sebelah kanan, tapi nyeri perutnya semua biasanya. Ya, itu kita tandanya berarti usus buntunya udah pecah gitu, udah nanahnya udah menyebar kemana-mana. Dan itu kita yang saya bilang sebelumnya perlu pencucian yang masif ya, jadi kita nggak bisa. Itu memang salah satu kita kontraindikasi untuk kita lakukan laparoskopik ya. Jadi biasanya kita lakukan terbuka supaya kita bisa cuci lebih baik ininya. Oh, jadi kontraindikasinya lebih karena tadi ya tingkat kasusnya memang cukup berat gitu ya, Kalau sudah ada perforasi tadi ya dok ya. Betul ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Tentang, nah ini keuntungan-keuntungan pasca operasi ya dok ya, mungkin bisa digambarkan secara apa ya, medisnya, terus juga manfaat yang tadi lebih ke kecantikan, estetiknya gitu kan. Itu kan secara tidak langsung juga menambah keuntungan juga untuk pasien gitu ya dok ya. Iya. Jadi ini untuk pasca operasi ini pasien yang sudah dilakukan itu bisa kita lihat ya di yang paling kanan lukanya ya minimal sekali sih sebenarnya untuk luka minimal ya. Luka minimal dan hampir nggak kelihatan gitu. Mungkin itu betul-betul baru setelah selesai operasi ya. Jadi setelah 2 minggu ya udah benar-benar nggak kelihatan sama sekali gitu. Dan nyerinya minimal. Ada yang kasus saya itu yang usia 7 tahun itu, ya, dia setelah 1 hari kemudian juga nggak terlalu berasa sakit gitu, bisa jalan-jalan ya. Bisa kembali beraktivitas, artinya anak-anak bisa kembali bermain, terus ke sekolah waktu sebelum pandemi ya. Tapi kalau sekarang artinya aktivitasnya bisa mendekati normal lagi dalam waktu yang cukup cepat gitu ya dok. Betul, iya. Oke. Tapi kalau untuk pascanya itu sendiri berarti ada ini nggak sih dok, bukan pantangan ya, tapi sebaiknya dilakukan dulu nih oleh mungkin tadi anak-anak ini gitu dok, supaya mendukung proses recovery-nya juga gitu. Barangkali ada nggak sih mungkin edukasi khususnya, atau secara umum ya normal aja? Ya biasanya untuk yang awal paling masalah makanannya. Ya. Jadi makannya untuk 2-3 hari
pertama kita kasih bubur dulu ya supaya untuk penyembuhan ususnya jauh lebih cepat. Kita istirahatin ususnya dulu ya. Selain itu sih nggak terlalu ada masalah sih sebenarnya sih. Kalau sebelum tindakan juga perlu puasa begitu nggak sih dok untuk mengosongkan? Pasti ya. Untuk kan kita ini perlu lakukan tindakan ini perlu dibius. Ya. Bius itu puasa minimal sekitar 8 jam kira-kira. Tapi kalau untuk pasiennya sendiri tadi lebih ke pengaturan diet atau pola makannya tadi ya dok ya. Supaya kan ada penyesuaian juga tadi ya dok ya. Baik, slide berikutnya lagi tentang apa? Ya, jadi ini slide ini jadi misalnya sudah ada gejala-gejala nih, gejala-gejala usus buntu. Kalau yang akut kadang kita nggak perlu lakukan ini, ada USG, CT scan sama appendikogram. Ya. Untuk yang akut kadang nggak perlu lakukan ini gitu, karena dari pemeriksaan klinis, kemudian dari tes darah, misalnya memang dia infeksi, kita bisa langsung lakukan untuk tindakan ya. Yang jadi masalah kalau misalnya kronik yang hilang timbul atau yang tidak terlalu jelas, ya biasanya kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti ini, bisa USG ya. Misalnya USG ini bagus sekali buat yang anak kecil terutama ya, karena radiasinya bisa dibilang cuman nggak terlalu ada radiasi gitu, bagus sekali untuk anak kecil. Tapi USG ini kadang nggak kelihatan usus buntunya, ya bisa tertutup yang usus yang lain ya. Jadi biasanya kita lakukan lagi juga kalau misalnya USG nggak kelihatan, kita lakukan CT scan atau appendikogram. Appendikogram itu jadi kita makan kontras ya, minum kayak zat pewarna ya. Nah, kemudian difoto, mungkin bisa ditunjukkan ke yang tadi. Coba ditampilkan lagi deh gambar yang tadi ya. Ya, yang kedua itu CT scan, yang ketiga appendikogram. Bisa kita lihat yang ketiga itu, yang normal itu yang sebelah kanan. Oh, yang normal sebelah kanan. Kelihatan ada usus buntunya terisi dia punya zat pewarnanya. Yang sebelah kiri nggak ada usus buntunya. Nah itu berarti ada sumbatan di usus buntunya gitu. Oh gitu ya. Ini menandakan dia ada radang usus buntu. Dan biasa kalau begini baru nanti direncanakan ya tindakan tadi. Betul, ya dok ya, laparoskopinya ya. Kecuali memang kalau yang nyeri akut tadi kan memang datang-datang sudah kondisinya nyeri hebat gitu ya dok ya, itu mau tidak mau memang harus. Tapi yang untuk nyeri akut itu sendiri dengan laparoskopi juga bagaimana dok? Bisa. Asal selama dia belum pecah yang sampai banyak sekali nanah, yang saya bilang bisa tetap kita lakukan. Tapi kalau yang nyeri akut biasanya bukannya sudah pecah gitu dok, sudah perforasi? Nggak, kalau misalnya kita tindakan cepat, biasanya dia belum. Jadi memang ada timingnya juga yang perlu dilihat betul. Juga ya dok ya. Kurang lebih seperti itu ya. Dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu, pertanyaan dari pemirsa, baru nanti kita kembali lagi ke materi ya dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia anak Anda atau usia pasangan Anda, silakan, dan juga tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Denisa. Denisa usianya udah usia dewasa dok, 26 tahun, dewasa muda ya, dari Jakarta. Dok, sudah beberapa hari belakangan ini saya mengalami nyeri perut bagian bawah dok. Rasanya seperti kram perut. Dan hampir di bawah semua aktivitas nyerinya tetap berasa. Saya sudah ke dokter umum dan dikasih obat untuk pereda nyeri, semacam obat mah gitu dok. Tapi kalau belum reda-reda juga, katanya kemungkinan bisa jadi usus buntu. Saya mau tanya dok, bagaimana membedakan nyeri karena usus buntu atau mah atau nyeri head ya dok? Karena saya nggak bisa membedakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, nyeri head. Oh, karena secara anatomis kan letaknya juga dekat rahim atau apa gitu ya dok ya. Jadi bagaimana ini dokter tanggapannya untuk Denisa usianya 26 tahun nih, usia produktif lah ya. Untuk Denisa ya, jadi untuk kalau mah sendiri kan biasanya kita mungkin tahu ya adanya di perut bagian atas ya. Kalau misalnya usus buntu itu biasanya di kanan bawah ya, di kanan bawah. Jadi biasanya sih nggak terlalu, kita agak bisa bedain sih itu. Yang memang yang agak sulit itu terutama pada perempuan itu adalah kita mesti bedain ini usus buntu atau masalah di kandungan. Itu memang selalu jadi pertimbangan ya. Betul, itu memang selalu jadi pertimbangan. Biasanya kalau misalnya nyeri haid itu ya biasanya pada saat haid atau baru mau haid atau sedikit dekat mau haid ininya. Kalau usus buntu itu nggak teratur ininya, bukan di masalah haid. Jadi biasanya kalau usus buntu sendiri makin lama biasanya dia juga makin nyeri ya.
Kalau haid setelah berapa lama dia biasanya menghilang gitu. Cuman memang untuk pastinya itu ya saya bilang mesti dilakukan pemeriksaan penunjang ya. Jadi misalnya seperti USG ya, atau misalnya dari USG nggak kelihatan ya kita perlu CT scan atau appendicurgar. Begitu ya, jadi ada pemeriksaan penunjang yang barangkali diperlukan untuk menegakkan diagnosisnya tadi ya dok ya. Menyingkirkan segala kemungkinan yang ada juga ya dok ya. Karena apalagi kalau pasiennya tadi anak perempuan, terus usianya mungkin udah belasan gitu ya dok ya. Bisa jadi kan mungkin ada mungkin masalah di kandungan juga bisa aja gitu ya dok ya. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan detail. Kurang lebih seperti itu, dan pertanyaan selanjutnya dulu ya. Tadi mudah-mudahan jawaban untuk Denisa sudah sangat detail. Sekarang kita move on ke pertanyaan dari Febri dari Depok. Dok, saya ada riwayat pernah operasi usus buntu. Sekitar setahun yang lalu lah dok. Nah, yang ingin saya tanyakan, sampai sekarang dok, di bekas operasinya itu kenapa masih suka terasa nyeri ya dok? Apalagi kalau saya sedang batuk atau ketawa juga terasa sedikit nyeri. Solusinya bagaimana ya dok? Apakah normal seperti itu? Makasih. Oke, bagaimana untuk Febri? Terima kasih juga sudah bergabung melalui pertanyaan email. Tanggapannya bagaimana dok? Ya, untuk Febri ya, jadi mungkin nggak dijelaskan ya itu tindakan ya? Untuk tindakannya itu terbuka yang kita bilang dibuka langsung atau kita melakukan laparoskopik ya. Karena biasanya untuk laparoskopik sendiri biasanya sih lebih nggak terlalu nyeri gitu. Untuk pasca operasi dan seterusnya juga lebih minimal nyeri. Karena biasanya nyeri biasanya itu karena memang ada scar jadi kayak jaringan parut atau pertumbuhan jaringan yang setelah operasi gitu, seperti bukan keloid atau apa? Ya mirip seperti tapi bukan keloid ini, cuman kurang lebih seperti itu. Itu bisa bikin nyeri memang. Dan yang kita buka kan dari kulit sampai ke bawah itu kan ya, kurang lebih semua ada jaringan parut itu bisa bikin nyeri kadang memang gitu. Ini sayangnya tidak dijelaskan ya waktu itu tindakannya yang setahun lalu itu. Operasi yang seperti apa sih yang tadi benar-benar yang laparotomi ya istilahnya terbuka tadi, atau mungkin yang sayatan kecil, tapi umumnya kalau untuk laparoskopi nggak seperti itu ya dok ya? Karena kita buka sedikit sekali ya, jadi memang untuk skarnya juga minimal dan biasanya kadang orang bisa sakit dari jaringan parut itu, dari luka skarnya itu yang bisa bikin nyeri. Oke. Nah kalau yang memang sudah ya dok ya, maaf terlanjur seperti ini gitu ya, udah kadung istilahnya ya, batuk atau ada ketawa dikit, ada tekanan sedikit, terasa nyeri gitu ya, itu solusinya mungkin perlu konsul kemana, balik lagi ke siapa gitu dok? Biasanya sih saya pasti anjurin untuk balik ke dokter bedahnya ya. Biasanya kadang kayak gitu kita bisa konsul juga ke rehab medik ya. Dari rehab medik itu bisa untuk mengurangi nyeri dari skarnya segitu. Karena paling sering itu dari skarnya itu yang bikin kadang sakit. Oke. Jadi ada satuan tim gitu ya dok? Ya, jadi ada dokter di fisioterapi begitu. Fisioterapi gitu ya, rehab medik. Bisa konsul ke situ juga gitu ya. Ini hanya sekedar saran-saran begitu ya dok? Iya, sarannya sih. Biasanya seperti itu. Nah dok, kembali lagi mengenai yang laparoskopi itu sendiri ya dok ya. Tadi kalau dilihat dari persiapan, bisa dibilang kan persiapannya sebetulnya ya cukup puasa, atau mungkin kalau anaknya, ini kita bicara anak lah ya gitu ya. Anaknya sudah siap secara fisik dan mental gitu kan. Atau mungkin dibius ya dok ya, atau bagaimana? Kan melihat mungkin karakter anak ada yang takut, cemas, ada yang nggak apa-apa berani, yang penting cepat sehat, cepat sembuh gitu ya dok ya. Nah ini biasanya mensiasatinya juga bagaimana, dan tindakan juga umumnya berapa lama sih, sehingga mungkin di tengah pandemi juga tantangannya juga seperti apa ya, karena kan situasinya lagi begini dok. Iya. Jadi untuk anak sendiri emang kita selalu mesti lebih awas, karena dia kan istilahnya takut kalau misalnya ketemu dokter ya, apalagi tindakan ya. Jadi tapi selama ini kalau dari pandangan saya sendiri, asal kita ada bangun relasi yang baik dengan orang tua dan anaknya, nggak ada masalah sama sekali ya. Dan memang biasanya sewaktu mau operasi itu biasanya anaknya ditenangin dulu ya. Kadang kita pakai biasanya dari anestesi ya, pakai obat yang supaya dia bisa tenang dulu, tidur dulu ya. Baru dilakukan tindakan. Biasanya jadi memang bius umum ya. Kemudian baru kita lakukan tindakan ya. Untuk pasca operasinya juga biasanya kita ada suntik anti nyeri yang lokal juga, supaya jadi ada anti nyeri juga ya. Anti nyeri yang lokal supaya
bekas operasinya minimal sekali nyerinya dia. Oke, coba ditahan dulu sebentar ya dok ya sebelum kembali ke materi. Coba kita sapa dulu, mudah-mudahan terhubung dengan baik nih. Halo? Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Silakan. Ini saya Asep di Bogor. Baik, ingin bertanya apa kepada dokter? Bapak Asep? Ini saya sering keluhan kadang-kadang saya mules, terus sampai ke tulang pinggang belakang itu kok ada indikasi usus buntu apa gimana itu ya? Usianya berapa nih? Ini pasien dewasa ya berarti? 32 tahun. 32 tahun. Apakah masih termasuk ke dalam kelompok resiko dok? Mungkin dokter ada yang tanyakan dulu kepada Bapak Asep nih, sering mules dan terasa nggak enak tadi sampai ke tulang pinggang belakang gitu ya? Kadang-kadang kan suka mules gitu, panas sampai pegal ke tulang pinggang belakang. Panas gitu ya? Apa itu dok kira-kira? Oke. Apa ada indikasi usus buntu? Dari kapan ya boleh tahu Pak ini? Oh iya, silakan dok jika ada yang ditanyakan, katanya sejak kapan keluhannya Bapak Asep nih? Seminggu ini, terakhir seminggu ini dok. Ada lagi dok yang ingin ditanyakan? Langsung saja. Itu aja. Oh sudah cukup ya. Apakah ini mungkin ada kaitannya ke tema kita atau kemungkinan juga yang lain gitu ya dok ya? Karena kan kalau untuk keluhan di area situ kan bisa kemungkinannya banyak gitu ya dok ya. Bagaimana Jadi tanggapan? memang Pak Asep kan laki-laki umur 32 tahun ya. Jadi kalau untuk laki-laki sendiri ya, kalau misalnya memang nyeri perut di kanan, biasanya kita dibagi dua tuh. Jadi dari kemungkinan usus buntu ya atau saluran pencernaan atau saluran kencing ya. Nah ini dari yang saya tanya itu kan dari beliau ya, dia kan udah 1 minggu ya katanya. Ada kemungkinan usus buntu, tapi dari ceritanya kan ada nyerinya juga ke pinggang kanan ya. Kalau pinggang itu daerahnya biasanya dari daerah saluran kencing gitu. Jadi memang ini harus dipisahin lagi lebih lanjut ya. Lebih lanjutnya itu dengan pemeriksaan yang lain, misalnya pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing, dan USG. Apakah ada masalah di saluran kencing gitu. Biasanya kalau pinggang lebih kepada saluran kencing ini. Ke area belakang atau mungkin ginjal apa kan Ya, sekarang betul. wah macam-macam. Kalau baca artikel ada nyeri ini, kemungkinan ini gitu kan. Jadi kayak waduh yang benar yang mana nih gitu. Jadi memang harus dipastikan dengan pemeriksaan gitu ya Iya, dok betul, ya. pemeriksaan. Karena ada yang bilang gini dok, baru seminggu kita lihat dulu deh wait and see. Mindsetnya nggak begitu juga ya dok, ya khawatirnya nanti malah jadi seperti apa dok? Ya, kalau misalnya yang saya bilang tadi, misalnya dia udah terlambat kemungkinan usus buntu misalnya udah pecah ya. Usus buntu pecah ya bisa panas tinggi, kemudian kembung-kembung ya. Mau nggak mau kita harus tindakan operasi yang besar, harus terbuka ya. Dan itu komplikasi jauh lebih besar, infeksi luka operasi ya. Kemudian juga untuk penyembuhan lebih lama, aktivitas lagi lebih lama gitu. Jadi tetap secepat mungkin dengan diagnostik dini ya, penanganan dini terlebih dahulu, hasilnya jauh lebih baik. Oke, apalagi tadi ada mulos-mulos juga gitu ya keluhannya. Apa mungkin ke konsul intinya ke dokter dulu deh gitu ya, untuk dipastikan mungkin pemeriksaan apa yang cocok berdasarkan nanti hasil ngobrol-ngobrolnya juga dengan dokternya begitu ya dok ya. Pasti untuk yang Pak Asep sendiri kalau saya saranin tetap harus ke dokter ya. Karena harus diperiksa lebih lanjut, tetap ada kemungkinan usus buntu, tapi nggak tertutup kemungkinan bisa aja karena yang saya dibilang tadi nyerinya pinggang, ya bisa juga saluran kencing. Jadi betul-betul harus dicari tahu penyakit yang sebenarnya yang mana. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak Asep ya. Oke, dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi kalau mengenai tadi kan tindakan ya, kalau bius ya bius umum lah kalau itu ya. Terus kemudian juga tindakannya cukup sebentar atau tergantung dari kasusnya juga. Terus pasca tindakan tadi kan ada anti nyeri juga gitu ya dok ya. Atau mungkin sebelumnya juga dikasih antibiotik mungkin dok itu supaya apa ya, supaya hasilnya nanti jadi jauh lebih enak. Artinya mereda lah keluhan-keluhannya. Jadi anaknya juga lebih tenang secara psikologis, mentalnya juga lebih siap. Itu ada kaitannya juga nggak dok? Pasti kalau misalnya sebelum tindakan kita pasti lakukan pertama injeksi antibiotik dulu. Pasti ini ada antibiotik dulu, kemudian dibius total ya. Dibius total itu anaknya tuh tidur biasanya. Kemudian kita lakukan tergantung memang dari kasus ya. Kalau misalnya kasusnya ringan ya paling sekitar 45 menit sampai 1 jam selesai ya. Tapi kalau misalnya banyak perlengketan, terutama yang kronik begitu kadang bisa banyak perlengketan gitu karena dia udah infeksi yang berulang-ulang jadi banyak perlengketan. Itu kadang susah. Itu bisa sampai 1 sampai 2 jam ya.
Kalau misal setelah itu yang saya bilang ya, biasanya kita suntik Anti nyeri tadi. anti nyeri tapi yang lokal ya, di dekat pusarnya situ supaya luka operasinya tuh minimal sakitnya gitu. Biasanya setelah itu dia bangun ya, nyeri minimal bisa langsung ya makan bubur ya, minum begitu. Dan besoknya biasanya udah aktivitas lumayan Udah gitu. boleh pulang juga kan tadi ya dok ya? Kalau yang baik biasanya 1 hari kadang pulang. Kadang kalau misalnya dia masih berasa nyeri paling 2 hari. Oh ya, itu memang dilihat-lihat juga dari kondisi anaknya. Betul, begitu ya ya. dok ya. Tapi artinya setelahnya udah bisa kembali beraktivitas normal, atau mungkin yang perlu diperhatikan juga misalnya tidak boleh olahraga anak mungkin ya istilahnya loncat-loncat atau apa gitu dok. Artinya nggak dulu ya dek gitu. Khawatirnya mungkin gitu ya kan, siapa tahu malah tiba-tiba ada nyeri dari gejala sisa atau gimana. Biasanya yang kita takutkan itu kan kita buka namanya semua yang dibuka ke usus itu bisa jadi misalnya dia banyak aktivitas berat ya, jadi dia jadi terbuka dia punya lukanya begitu. Nah itu biasanya sekitar 1 bulan. Gitu. Cuman namanya anak itu susah juga ya, susah kalau misalnya kita mau bilang suruh dia nggak bisa bergerak sama sekali begitu. Biasanya sih selama ini sih nggak terlalu ada masalah, cuma dikurangi aja aktivitasnya. Oh iya gitu ya, jadi dikasih tahu aja gitu ya dok ya. Terus kalau untuk ini gini, kalau sudah ini kan istilahnya dibuang ya dok ya si usus buntunya ini. Artinya kan biasanya pertanyaan ada kekambuhan nggak sih, resiko-resiko. Kalau yang seperti itu kan nggak mungkin ya dok ya, karena kan logikanya kan udah di-cut gitu ya. Tapi mungkin kalau yang masih terasa nyeri itu mungkin nyeri pun ada memorinya sendiri nih di otak si anak atau di otak orang dewasa sekalipun begitu dok. Jadi usus buntu sih sebenarnya nggak pernah kambuh ya, harusnya nggak bisa kambuh. Cuman memang ada beberapa laporan kasus itu dia punya ujungnya yang kita potong itu dia terinfeksi kembali, gitu. Tapi itu, waduh itu mungkin 1 dibanding 1 juta begitu jarang sekali gitu ya, jadi dok ya? nggak bisa diambil hitungan lah, terlalu sedikit. Ya. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai penanganan terkini radang usus buntu bersama dengan Dr. Henry Susanto SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Omni Hospitals Pulau Mas. Dan dokter dilanjutkan kembali di segmen terakhir sebelum ke take home message atau kesimpulan dari dokter. Aku mau bertanya seperti ini dokter, karena kan tadi aku melihat ini pentingnya ketahuan sejak awal supaya penanganannya juga jadi jauh lebih cepat, dan intinya anak juga kualitas hidupnya atau pasien remaja ataupun dewasa sekalipun juga jadi jauh lebih bagus lah gitu ya dok ya, terselamatkan dari peradangan usus buntu itu sendiri. Nah oleh karena itu kan sekarang kan situasinya lagi ada pandemi COVID-19 gitu ya dok ya. Nah ini tantangannya seperti apa sih dok terkait dengan screening atau pemeriksaan di awal tadi ya dok ya. Jadi kendalanya yang perlu mungkin mindset dari orang tua juga yang masih belum berani membawa anaknya ke rumah sakit di tengah pandemi, atau mungkin juga seperti apa sih penanganannya? Ya, jadi mungkin kalau misalnya pesan saya kepada orang tua ya, nggak usah terlalu takut ya, terutama apalagi misalnya anaknya ada gejala nyeri-nyeri perut ya. Kadang anak susah untuk bilang lokasi nyerinya gitu, karena memang masih belum bisa benar-benar menentukan lokasi nyeri. Tapi kalau misalnya dia udah nyeri-nyeri perut ya, kadang apalagi ada mual muntah begitu ya, bawa ke dokter anak boleh misalnya kayak gitu, terutama kan ya. Nanti kalau misalnya memang dari dokter anaknya curiga untuk dia ke usus buntu, juga pasti dikonsul ke dokter bedah ya. Memang dari pandemi ini banyak juga yang takut ya untuk datang ke rumah sakit, tapi nggak perlu takut juga karena di rumah sakit sendiri udah ada protokol kesehatan yang baik gitu. Jadi misalnya dicurigai dari awal udah di screening ya, apa dia ada demam gitu atau batuk-batuk ya, udah dipisahin langsung gitu, yang curiga dengan COVID ya atau yang bukan gitu. Dan setelah misalnya pun masuk ke ruangan pun juga kita ada screeningnya juga ya. Screening ini
kira-kira ke arah COVID atau bukan begitu. Dan masuk ke ruang operasi pun misalnya suatu saat perlu operasi ya, juga perlu pemeriksaan, ya pemeriksaan swab gitu. Itu udah wajib lah ya, Udah Dok, wajib, ya? udah wajib. Jadi itu menurut saya sih sangat aman ya, sangat aman, nggak ada masalah begitu. Untuk dilakukan tindakan masuk ke rumah sakit ya nggak ada masalah sama sekali. Justru kalau misalnya kita nggak ke dokter ya penanganannya terlambat, lebih bahaya ya untuk bisa jadi komplikasi ya dan kedepannya juga nggak bagus juga begitu untuk anaknya sendiri. Oke, nah ini mengenai komplikasi nih, mungkin yang tadi ya mindsetnya mungkin ditunda dulu deh gitu kan, masih kerumunannya masih ini nih gitu ya. Tapi kan tadi kan bisa bikin janji temu dulu dan tentunya ada pembatasan juga ya jumlah pasien juga ya, Dok. Kadang-kadang itu juga sering ditanyakan juga. Tapi pada prinsipnya kalau menghindari komplikasi ini, komplikasi yang paling dikhawatirkan, ini kelihatannya kan radang usus buntu, tapi banyak yang nggak menyangka kalau ini bisa mengancam nyawa begitu, Dok ya. Iya betul. Jadi terutama ya waktu awal-awal pandemi itu kan sekitar bulan Maret ya. Maret April itu. Maret April. Saya banyak sekali dapat kasus yang usus buntunya itu udah pecah, ya. Datang ke IGD, periksa udah pecah. Ternyata udah lama, udah sekitar 5 hari. Ya. Kenapa nggak maksudnya ditanya kenapa? Ternyata memang udah lama dia sakitnya, cuman takut ke rumah sakit. Akhirnya karena penanganan lambat, ya mau nggak mau kita nggak bisa lakukan laparoskopik itu ya. Jadi kita harus terbuka ininya ya, operasi terbuka. Dan itu untuk recovery-nya lebih lama, jadi bisa sekitar 5 hari, 6 hari di rumah sakit baru pulang ya gitu. Jadi lebih lama untuk pemulihannya sendiri. Gitu. Jadi ada resiko mengancam nyawa juga gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya dia udah sampai infeksi berat ya, sampai nanahnya kemana-mana ya, apalagi terutama anak kecil ya, beda sama orang dewasa. Anak kecil itu dia punya pertahanan tubuhnya lebih nggak sekuat kayak orang dewasa ya. Ya orang dewasa lebih kuat ya. Jadi untuk misalnya dia terkena infeksi yang berat, dia belum tuh bisa bertahan. Ya Allah. Ya, itu pentingnya dilakukan ya diagnostik dini ya dan penanganan yang dini. Oke, khususnya tadi buat yang menunjukkan gejala-gejala yang sudah dokter sampaikan juga di awal, misalkan nyeri yang hilang timbul atau mungkin kadang demam kadang enggak gitu ya, Dok, yang kronik tadi yang perlu lebih dicermati gitu ya sebagai orang tua ya, Dok ya. Oke, Dokter, karena waktunya juga kan terbatas gitu ya. Jadi sebetulnya kesimpulan deh kalau begitu yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini dari sekian sekian lama dari 1 jam perbincangan kita nih. Jadi benang merahnya itu apa sih, Dok, khususnya bagi para orang tua yang sedang mengikuti program ini, jadi biar lebih aware dan tidak menunda-nunda pemeriksaan dini anaknya begitu, Dokter. Silakan closing statement-nya. Jadi mungkin dari saya sih untuk yang terutama untuk orang tua ya, yang lihat anaknya kadang nyeri berulang gitu, kadang mual, muntah, panas, kadang nggak terlalu panas ringan lah misalnya gitu. Jangan takut bawa ke rumah sakit ya. Karena mungkin aja dia perlu penanganan yang segera gitu. Karena usus buntu yang kronik juga kadang dia bisa sampai pecah juga begitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Nggak usah takut. Memang ini masa pandemi, kadang orang takut ke rumah sakit ya. Tapi kita juga punya protokol kesehatan yang baik begitu. Yang seharusnya nggak ada masalah. Oke, baik, Dokter. Terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter ya. Oke. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.